mengetahui bahwa saat kematiannya bagi dosa-dosa manusia sudah tiba. Lalu ia berdoa, "Ya Bapa, jika biarlah hewan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti Engkau kehendaki." Ada malaikat dari sorga memberikan kekuatan pada Yesus. Karena begitu berat beban yang ditanggungnya, sehingga belunya menetes bagaikan titik darah. "Mengapa engkau tidur? Bangunlah, supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan." Lihat, tuntutan hari ini. Jika kalian melihat aku menuntut salah seorang dari mereka, tangkap orang itu. Yudas, iya. Dua murid Yesus maju membawa pedang, dan Petrus mengambil pedang untuk memotong telinga salah satu imam besar. Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarung. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Apakah aku penjahat? Apakah kamu datang dengan pedang dan pentungan? Tiap hari aku akan ada di tengahmu. Di dalam bait Allah kamu tidak menangkapku. Tetapi inilah saatnya kamu bertindak. Kuasa kegelapan menguasaimu. Kamu, seret dia, tangkap dia, bawa dia ke pintu Pilatus. Para prajurit membawa Yesus ke Pontius Pilatus dan mengolok-oloknya sebagai raja orang Yahudi. Dan mereka menyeret Yesus di hadapan Pontius Pilatus, penguasa kerajaan Romawi yang telah menyalibkan ribuan orang. Apa yang menyebabkan kalian pagi-pagi datang ke sini? Orang ini telah menyesatkan rakyat. Dialah penyebab kegaduhan di bait suci. Apa hukuman bagi orang ini? Hukumlah dia. Sabar. Saya tidak punya alasan untuk menghukum orang ini. Kami mendapat dia bersalah. Ia melarang orang-orang membayar pajak kepada kaisar dan mengaku dirinya Mesias, seorang raja. Raja? Apakah kau raja orang Yahudi? Engkau sendiri mengatakannya. Dia mulai dari Galilea dan sampai ke sini. Galilea? Dia ini orang Galilea? Kalau demikian, kita akan menyerahkannya kepada Herodes. Bukankah dia masih di Yerusalem? Bawa ke Herodes. Mereka membawa Yesus ke hadapan Herodes untuk dihakimi. Siapakah engkau sebenarnya? Siapakah yang menjadi murid-muridmu? Banyak orang mengatakan bahwa engkau dapat membuat mujizat. Buatlah mujizat sekarang. Tuanku, dia telah menyesatkan semua orang. Dia menyebut dirinya raja. Orang ini seorang raja? Hahaha. Yang mulia, hajar dia. Hajar dia. Kembalikan dia ke Pilatus. Ini wilayahnya. Banget. Berjalan. Mereka menuntut Pilatus agar membebaskan Barabas, seorang penjahat dan pembunuh keji.
tapi menghukum mati Yesus Kristus yang justru telah menyembuhkan orang sakit, menjadikan mata orang buta, mengusir setan, memberi makan orang lapar, dan membangkitkan orang mati. Untuk mencari muka kepada rakyat, Pilatus membebaskan Barabas, tapi menghukum mati Yesus Kristus. Ia diserahkan untuk disesah, dicambuk, dan disalibkan. Para serdadu Romawi juga menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, suatu pengadilan yang tidak adil. Mereka membawa Yesus ke hadapan Pilatus untuk kali kedua. Orang ini tidak pantas untuk dihukum mati. Saya akan menghajar dia dan melepaskannya. Bebaskan seorang tahanan pada area ini. Bebaskan Barabas bagi kami dan lenyapkan orang ini. Saya tidak bersalah atas darah orang ini. Itu urusan kalian. Biarlah darahnya ditanggung atas kami dan anak-anak kami. Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Kamu. Cambuk dia. Cambuk dia. Mereka mencambuk Yesus dan memakaikannya mahkota duri. Salam, hai raja orang Yahudi. Angkat dia. Tetapi mereka bertindak dengan suara keras agar Yesus harus disalibkan. Akhirnya Pilatus menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus dan menyerahkannya kepada mereka untuk disalibkan. Sebaliknya, ia membebaskan Barabas yang dipenjarakan karena pemberontakan dan pembunuhan. Sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memukul, mencambuk, meludahi, serta mengolok-olok dia. Oh ya, cambuk! Kemudian mereka membawa dia keluar pelan-pelan, lalu memikulkan kayu salib di atas bahu. Dengar panggilan Tuhan, salibmu, salibmu,
Ketika berjalan di jalan sengsaranya, Yesus mengalami banyak pukulan, siksaan, dan deraan. Tubuhnya menjadi letih, lelah dan lemah akibat tekanan salib yang makin berat. Ia jatuh karena siksaan yang luar biasa kejam. Minggir. Siapa namamu? Mana itu dia? Teruskan talinya. Angkat. Angkat dia. Bawa. Tangkap dia. Minggir. Masyarakat tanpa harapan. Bantuan kita, walaupun mungkin kecil, sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan. Dalam perasaan malu dan bersalah karena dosa, kami datang kepadamu. Lembutkanlah hati kami dan berilah kami kepekaan, karena kami sering menganggap penderitaan sesama kami sebagai hal yang biasa. Berkala setiap menolong agar damai sejahtera dalam hidup berjamaah dan bermasyarakat semakin bertumbuh. Kiranya seluruh
disalib pada bukit Kalvari. Ya Tuhan, bebaskan kami dari sikap dan perasaan enggan bertobat. Puji-puji namanya, oleh darahnya aku bersih. Puji namanya, di salib Yesus di Kalvari. Puji-puji namanya, oleh darahnya aku bersih. Puji namanya, di salib Yesus di Kalvari. Oleh darahnya aku bersih. Puji namanya, di salib Yesus di Kalvari. Dosa-dosaku yang bersih, oleh darahnya aku bersih. Puji namanya, puji namanya, puji-puji namanya, puji-puji namanya, oleh darahnya aku bersih. Puji namanya, di salib Yesus di Kalvari. Ku serahkan dosaku yang keji, aku bersih. Puji namanya, di salib Yesus di Kalvari. Ku serahkan dosaku yang keji, oleh darahnya aku bersih. Puji namanya, puji-puji namanya, puji-puji namanya. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Mereka merobek jubah Yesus. Dan memaku kaki serta tangannya disalib bersama dengan dua orang penjahat. Salibkan dia! 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 Hukum dia!
Salib Yesus berdiri tepat di tengah kedua penjahat itu. Yesus berseru, Ya Bapa, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. dan Yesus disalibkan di antara penjahat, seperti yang dinubuatkan para nabi ratusan tahun sebelumnya. Orang lain dia selamatkan, biarlah ia selamatkan dirinya. Ya, jika kau Mesias, turunlah dari salib itu, selamatkanlah dirimu, dan tunjukkan salah satu mujizatmu. Penebusku disalib dalam nista dan nestapa, anak Bapa, pada kuat teguh, pada kemuliaan-Mu. Penebusku disalib, Dia yang kena celaka, agar aku dari laknat kekal hidup oleh matinya. Yesus Kristus menderita di salib akibat dosa-dosa kita. Maka janganlah kita mengulang berbagai macam dosa dalam hidup kita. Alkitab berkata, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ya Tuhan, dengan sesal dan malu kami menatap salib-Mu. Tetapi dengan penuh syukur kami memuliakan Engkau, karena begitu besar cinta kasih-Mu bagi kami. Penderitaan-Mu menjadi kesentosaan kami, Siksaan-Mu menjadi kehidupan kami. kematian-Mu menjadi kehidupan kami. Penderitaan dan pengorbanan-Mu yang amat dalam menjadi tanda dan bukti kasih cinta-Mu bagi kami. Kami syukuri atas semuanya itu. Engkau menerima kami sebagai anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kepala prajurit mengambil jubah Yesus dan membagikannya. Inilah jubahnya. Sini kan jangan dibagi-bagi. Aku mengusulkan kita undi saja. Wah, kau yang menang. Wah, kau yang menang. Mau kau apakan jubah itu? Wah. Prajurit memakai tangga
dan memangku tulisan di atas kepala Yesus. Di atas kepalanya tertulis, "Inilah Raja orang Yahudi." Dan mereka memberikan Yesus air anggur asam di atas kepala Yesus. Selamatkanlah dirimu, jika kau raja orang Yahudi. Penjahat satu berkata, Bukankah kau Mesias? Selamatkanlah dirimu. Apakah engkau sudah takut kepada Allah? Dia menerima hukuman yang sama dengan engkau, tetapi ia tak bersalah. Dia tak akhir apabila engkau datang kepadanya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini engkau akan bersama-sama denganku di dalam Firdaus. Maria, ibu Yesus bersama-sama teman-teman dan murid yang dikasihi Yesus berdiri di jalan sengsaranya. Maria melihat kesakitan dan kesengsaraan, kesakitan dan penderitaan Yesus. Yesus melihat ibunya, lalu berkata, Ibu, inilah anakku. kepada Yesus ibunya berkata, Anakku, inilah ibumu. sejak saat itu murid yang dikasihinya menerima Maria di dalam rumahnya. Yesus melihat ke atas dan bertanya kepada Bapaknya, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia memanggil Elia. Pertemuan Maria dan Yesus sangat mengharukan. Kasih sayang Maria terhadap Yesus putranya, serta kasih sayang Yesus terhadap Maria, ibunya, sangat menyentuh perasaan. Tidaklah mudah untuk menunjukkan kesetiaan dan kasih terhadap orang yang sedang dimusuhi banyak orang. Juga tidak mudah untuk memperlihatkan keprihatinan mengenai masa depan seseorang, apalagi kalau diri kita sendiri sedang di ujung tanduk. Tetapi kasih dan kesetiaan seperti Maria dan Yesus inilah yang kini amat dibutuhkan oleh dunia, agar manusia saling peduli, agar manusia saling menopang demi masa depan yang berpengharapan. Ya Tuhan yang Maha Murah, kami mengaku sering tak setia terhadap Engkau dan sesama. Kami bahkan sering mengkhianati-Mu melalui ciuman, kepura-puraan, dan kemunafikan kami. Ampunilah kami menurut kasih setia-Mu yang kekal. Berpaling dan sertailah kami agar kami saling peduli. Anugerahkanlah kasih sayang dan kesetiaan seperti Maria. Berilah kami hati yang senantiasa terbuka untuk saling mengerti, saling menerima keadaan dan keberadaan orang lain sebagaimana adanya. Di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Dihapuskan dosa. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pengasuh sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Setelah sekian lama tergantung di kayu salib, Yesus merasakan dahaga dan berkata, Aku haus.
selesai. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan menutupi daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring. Ya Bapa, ini dalam tanganmu. Kuserahkan nyawaku. Sudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, Sungguh, orang ini adalah orang benar. Dan pujilah Allah. dan sesudah itu seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi di situ. Maka pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh dan melihat semuanya itu. Berkorban memang pahit bila ditanya mengapa, tetapi sangat membahagiakan bila dilakukan dengan ikhlas. Jaminannya adalah tindakan kasih Yesus Kristus. Dengan demikian, penderitaan salib, kematian, dan penguburan Yesus Kristus memberi makna bagi kehidupan kita. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Jalan salib dan derita Yesus Kristus menjadi jalan penuh bahagia bagi kita semua. Pengorbanan walaupun pahit justru mendatangkan berkat dan sukacita.